Sudah paham Quran belum cukup, kata siapa? Kata Syafi'i dalam suratnya itu, wajib juga paham hadis. Karena di Quran perintah sholat, aqimus sholah, aqamus sholah, aqimis sholah, yuqimunas sholah 62 kali dengan berbagai segot, berbagai bentuk kata. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu namanya apa, berapa kali sehari semalam. Wonten boten teng Quran. Tenan. Di Quran tidak ada kata-kata sholat itu 5 kali. Boten wonten. Entah ayat. Bahasanya Pak Isep. Nggak ada. Nah, di hadis ada. Furidat alaikum khamsu maktubat adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isya wal fajr. Quran apa hadis? Jadi kalau ada orang hanya pegang Quran gak mau pegang hadis, tidak akan tahu sholat itu berapa kali yang wajib sehari semalam, dan tidak akan tahu namanya sholat itu apa kalau gak pakai hadis. Hadis ada 4 macam. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamal fil kid wal khata'. Hadis gak mungkin bohong, gak mungkin salah. Lafdhan wa ma'nan atau ma'nan la lafdhan. Yang kedua masyhur, terkenal. Yang ketiga aziz, yang baik, yang bernilai. Yang keempat ahad, individual. Pengen paham betul? Pengen paham betul? Yang ngaji dewe. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup, kata siapa? Menurut Imam Syafi'i, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Akal harus dipakai. Apa? Akal harus dipakai. Akal ulama, bukan akal sampean wong Mojoroto, pojok. Bukan akal kula mboten. Akal sinten akale? Contoh. Prakteknya sholat. Komponennya sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u at-tuma'nina al-i'tidal, dan seterusnya. Quran, hadis itu hasil dari konsensus para ulama, yaitu ijma'ul ulama. Akal ulama ada 2. Ada akal kolektif namanya ijma', ada akal individual namanya qiyas. Akal dewe-dewe qiyas, akal rame-rame apa? Ijma'. Paham boten? Ini baru contoh sholat, belum yang lain. Ini baru contoh sholat saja. Jadi kalau ada orang tidak mau menerima ijma', gak akan tahu rukunnya sholat. Kalau ada orang sholatnya bagus, saya tanya, Mas sholatnya bagus Ustaz, belajar dari mana? Oh, saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi, saya sumpah, wallahi bohong. Wallahi, itu mestinya jawabnya, saya belajar dari ayah saya, dari guru saya, dari imam musola di sebelah rumah. Oh, jadi ayah kamu ngajari kamu sholat seperti ini? Iya, itu dari gurunya dari gurunya mentok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Jadi kalau ada orang gak mau taklid pada Imam Syafi'i, gak akan tahu rukun sholat berapa, gak akan tahu. Paling bisa sholat, ya ikut-ikut lah. Tapi buat rukunnya sholat ada berapa? 17, syaratnya ada 6. Islam, baligh, berakal, nutupi aurat, masuk waktu, suci hadas kabir, syaratnya sholat. Gak akan tahu kalau gak taklid Imam Syafi'i. Oh, dah. Yang kedua, akalnya ulama dewe-dewe, sendiri-sendiri, namanya qiyas. Contoh, sabu-sabu, heroin, kokain,
narkoba lah. Di haram apa halal? Di Quran wonten inna sabu sabu haram wonten. Hadis wonten qala Rasulullah as-sabu sabu haram Bukhari wonten. Mboten wonten. Lah kok san berani mengharamkan? Kok san berani mengharamkan sabu-sabu haram? Dari mana tuh landasannya? Ojo-ojo halal ojo-ojo. Dari qiyas. Namanya qiyas burhani. Qiyas apa? Qiyas fakta. Hada muskirun, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, semabukkan termasuk khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr itu bentuknya cair atau padat, warnanya hitam apa putih apa kuning, haram. Fahadha haram. Paham betul? Faktanya sama dengan khamr. Khamr di Quran ada. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitani fajtanibuh. Paham? Jadi sabu-sabu haram itu karena, jawab ya Allah, karena kias. Kalau nggak pakai kias kita nggak tahu hukumnya sabu-sabu. Itu kias burhani. Yang kedua, kias aulawi, nempeleng ayah ibu, boleh nggak? Quran tidak melarang. Ayat cari Quran nggak ada. Jangan mukul ayah, jangan nempeleng ayah ibu. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu, dosa. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, nggak usah ngomong, tempelengin aja. Harus pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng. Namanya kias aulawi, fabil aula. Bahasa Sundana komoh deui, bentak wae haram, komoh deui nempeleng.